kembali lagi di Laluna Beauty Expert Talk Show kita bersama Dr. Leroy. Kita akan melanjutkan perbincangan kita lagi dokter ya. Baik dokter, ini saya kan ada banyak nih statement di luaran atau memang kita yang wanita di Asia Tenggara khususnya yang di Indonesia juga zaman sekarang banyak yang pingin putih glowing. Karena kepatokan kecantikan wanita, kebanyakan pola pikir wanita yang ada di Indonesia ini cantik itu harus putih, glowing, seperti wanita-wanita yang ada di Asia lainnya, entah seperti di Korea atau sebagainya. Nah, apakah memang benar patokan kecantikan wanita itu harus memang memiliki kulit yang putih, cantik, glowing seperti itu? Apa mungkin dokter punya pemikiran tersendiri, dok? Iya, mungkin zaman sekarang ini mungkin gara-gara serangan drakor masuk ke sini. Jadi memang kiblat kecantikan Asia itu memang masih di Korea, standarnya itu mungkin masih di Korea Selatan ya. Pengen wajah yang oval, kulit yang putih, mulus, glowing. Tapi sebenarnya ya cantik menurut orang itu berbeda-beda sekali. Jadi bisa kita tahu misalnya kalau standar bule ya. Jadi malah pengen yang rahang yang terlihat kotak, pipi yang terlihat tegas. Jadi memang standar kecantikan orang itu berbeda-beda sebenarnya. Tapi karena kita di Indonesia, kiblatnya adalah Korea Selatan, di Asia ya, kiblatnya di Korea Selatan, standar kecantikannya seolah-olah menjadi seperti itu. Padahal nggak harus seperti itu sih sebenarnya. Cuma karena pengaruh-pengaruh tadi mungkin ya, jadi makanya seperti itu. Sebenarnya jauh lebih cantik itu kalau kita menjadi diri sendiri sih. Cantik menurut versi kita diri sendiri, itu jauh lebih cantik. Jadi nggak harus ke Korea-Koreaan atau ke Amerika-Amerikaan, nggak harus seperti itu. Mengikuti warna kulit yang sesuai. Benar, sesuai. Jadi nggak selalu yang kulitnya sawo matang atau hitam itu jelek, yang putih itu cantik, nggak seperti itu juga. Jadi cantik menurut diri sendiri itu jauh lebih cantik menurut saya. Iya. Baik dokter, kalau ini apakah kan banyak juga wanita punya pemikiran kalau mau cantik itu harus berani sakit, cantik itu menyakitkan, itu benar nggak sih dok? Sebenarnya itu pilihan sih. Kalau memang dengan treatment-treatment yang jarum suntik, nggak semua orang punya keberanian atau ambang batas nyeri orang, setiap orang berbeda-beda. Tapi memang sebisa mungkin kita lakukan hal-hal yang bisa menurunkan rasa sakit itu. Misalnya kita lakukan anestesi terlebih dahulu, kita berikan misalnya es batu atau yang bisa tempat dingin biar mengurangi rasa sakitnya, seperti itu. Jadi memang kalau memang treatment yang dengan jarum-jarum pasti ada sedikit rasa sakit, tapi memang ambang batas nyeri orang berbeda-beda. Jadi gimana ya, bisa dibilang sakit, bisa dibilang enggak mestinya. Terus kalau memang nggak mau dengan jarum suntik kan pasti ada alternatif lainnya. Misalnya untuk mengencangkan wajah, nggak mau dibenang karena takut jarum, bisa coba treatment lain, misalnya HIFU atau thermolifting, bisa seperti itu. Selalu ada alternatif-alternatif yang nggak sakit sebenarnya. Jadi kalau mau cantik harus sakit dulu, itu sebenarnya sih saya nggak setuju sih sebenarnya, karena pasti ada alternatif agar nggak sakit gitu. Berarti pilihan kembali ke benar sendiri. Kita selalu memberikan alternatif sih, nggak saklek satu treatment aja. Gitu. Nah untuk terapis itu sendiri, untuk terapis itu ada nggak sih apa syarat tertentu, apa untuk ada sesuai yang dianjurkan atau keinginan dari pasien itu sendiri? Kalau terapis kita ya, beautician kita ini semua sih tenaga medis ya. Yang pasti syaratnya pertama harus tenaga medis, baik itu perawat atau bidan. Terus yang kedua harus mau melakukan training sebelum di sini. Training sebelum dahulu, kita training dulu sebelum bisa memegang pasien. Terus yang ketiga, kita juga selalu mencari, kan pasti namanya recruitment ya, pasti kita cari yang terbaik lah dari yang ada gitu, yang dari kandidat yang lain. Jadi memang selain pintar mungkin melakukan facial atau melakukan apa, kita juga lihat dari sisi attitude-nya, dari penampilannya juga sih, jadi kita nggak asal ambil aja seperti itu. Karena kita kan memberikan pelayanan yang terbaik. Betul, juga, jadi tidak hanya perawatan, tetapi dari segi lain juga perlu diperhatikan dokter. Iya. Baik dokter. Terus untuk perawatan nih di Laluna, ini diperuntukkan nih hanya terfokus untuk wanita saja atau
bisa untuk pria juga? Oh, enggak sih, kita nggak membatasi untuk wanita aja, karena cowok juga pasti ada masalah juga ya, misalnya jerawat atau masalah bopeng, juga pengen putih juga banyak kan, pengen lebih bersih pasti. Jadi kita nggak khusus untuk wanita aja, tapi juga bisa untuk pria. Tapi memang pada beberapa treatment ya memang hanya bisa dilakukan untuk wanita ya, misalnya untuk pengencangan payudara mungkin kan nggak mungkin cowok dikencangan. Jadi memang ada beberapa yang memang nggak bisa dikerjakan pada pria, tapi cuma khusus wanita. Tapi sebagian besar sih bisa ya untuk pria dan wanita. Dan udah banyak juga mungkin pasien-pasien yang Iya, tentu saja banyak kok. Nggak cuma dari wanita, dari pria, berbagai umur juga banyak. Mulai dari yang masih remaja sampai yang sudah usia 70 lebih, mungkin 73 kalau nggak salah, ada juga yang masih perawatan. Iya. Jadi memang perawatan nggak ada patokan khusus untuk usia, dan memang nggak ada kata terlambat sih untuk memulai perawatan. Dan untuk pasien-pasien yang ada di Laluna ini, pasien ini hanya ada yang di Palangkaraya atau mungkin dari daerah dari luar mungkin ada? Iya, pasiennya banyak sih dari daerah luar juga ya, dari daerah-daerah sekitaran Kalimantan Tengah ya, dari Puntok, dari Pangkalan Bun, dari Muara Teweh juga banyak sih. Tapi memang ya sebagian besar di Palangkaraya aja. Tapi memang biasanya pada saat bulan-bulan misalnya libur ya, kayak Desember, kayak mau Lebaran tuh memang banyak serangan dari luar kota biasanya. Karena ingin tampil cantik di hari raya. Baik dokter, ini last nih. Apakah Laluna ini ada rencana untuk membuka cabang di tempat-tempat lain nih dok? Iya sih, memang ya doakan aja ya. Memang pasti ada rencana seperti di sana. Semoga dalam waktu dekat bisa terlaksana lah. Ini pertanyaan terakhir nih dok. Untuk price treatment di Laluna, apakah sangat bersahabat dengan kantong wanita yang ada di depan? Kalau masalah ini mungkin relatif ya. Cuma kalau menurut saya jika dibandingkan dengan klinik-klinik di Jawa atau di kota-kota besar lah, mungkin Jakarta atau Surabaya, klinik kita juga pasti jauh lebih lebih murah ya, lebih terjangkau lah ya. Tapi mungkin memang nggak terjangkau ini tidak untuk semua orang juga, tidak untuk semua kalangan juga. Jadi memang harus ya menyesuaikan sesuai. Tapi kalau jika dibandingkan dengan klinik-klinik lain, bisa dibilang kita terjangkau. Baik. Tips untuk menjadi awet muda? Tips menjadi muda mungkin yang pertama rajin perawatan di Laluna kali. Betul banget sih. Rajin perawatan, terus jangan lupa minum ini mungkin ini sering dilupakan juga ya, minum antioksidan. Jadi perawatan tuh nggak cuma dari luar, tapi juga dari dalam. Dengan minum minuman antioksidan, makan makanan sehat, rajin berolahraga. Itu yang sering dilupakan sih. Lebih sering kan perawatan aja atau pakai skincare-nya aja, tapi yang hal-hal seperti itu yang jarang dilupakan. Yang sering dilupakan, sorry. Mungkin itu. Baik dokter, terima kasih ini buat sharing-sharingnya. Jadi kita teman-teman yang ada di rumah, khususnya teman-teman wanita-wanita yang ada di Palangkaraya itu yang penasaran banget pingin ke Laluna Beauty Expert, bisa segera kesini, dan yang memang masih penasaran dengan perawatan apa aja dan bagaimana ingin mengecek kondisi kulitnya juga bisa langsung aja ke Laluna Beauty Expert yang ada di Jalan Set Aji ya. Baik, terima kasih buat Dokter Leroy buat sharing-sharingnya. Mungkin kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi dokter. Terima kasih kembali. Baik, Dita Santosa mohon undur diri bersama Dokter Leroy dan terima kasih, selamat siang.